Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai startup. Oke, pada fokus pembelajaran kali ini ada 7 poin yang akan kita bahas, di antaranya yaitu ideation, pengembangan produk, model bisnis, marketing, pendanaan, pitching, dan mengembangkan perusahaan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan bagaimana jika kita nanti ingin membuat sebuah usaha baru gitu ya. Baik itu di bidang apapun, khususnya di bidang IT gitu ya, karena kita di sini belajar mengenai materi tentang internet dan juga teknologi. Jadi teman-teman juga di sini tidak hanya belajar tentang digitalisasi, tapi juga teman-teman diberikan pengetahuan bagaimana untuk jadi seorang wirausahawan atau seorang teknopreneur berarti di sininya artinya. Nah, pada kesempatan kali ini beberapa poin-poin atau tahapan-tahapan yang nantinya ketika teman-teman ingin membuat sebuah wirausaha gitu ya dalam bidang IT, ini merupakan tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan sebelum nanti membuka sebuah wirausaha. Jadi kan biasanya sebelum kita membuat sebuah usaha itu ada planning atau rencana apa saja yang nanti akan kita lakukan untuk menjalankan bisnis yang akan kita buat. Nah, di kesempatan kali ini, di pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam startup adalah yang pertama, ide. Kita harus punya ide dulu. Kita harus tahu produk apa yang akan kita jual, apakah berbentuk produk ataupun berbentuk jasa gitu ya, nanti idenya itu seperti apa. Nah, dari ide itu sebenarnya banyak yang harus kita bedah gitu ya. Lalu yang kedua ada product development, yaitu mengembangkan produk atau layanan. Nah, ketika idenya sudah dapat gitu ya, mau jualan apa gitu ya, mau usaha apa, kemudian bagaimana supaya layanan ini atau produk yang akan kita jual ini dapat berkembang gitu. Nah, nanti akan ada di bagian product development. Kemudian getting user and marketing, yaitu memasuki pasar. Nah, dari produk yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan, kita harus tahu dulu ini pangsa pasarnya siapa. Sehingga saat kita memasarkannya itu bisa tepat sasaran. Gitu ya. Sehingga kalau barangnya tepat sasaran, maka lakunya bisa cepat tuh, gitu. Kemudian yang keempat ada rapid grow, berkembang dengan pesat. Yaitu kita setelah dapat pasarnya, kita sudah tahu produk kita mau dipasar kemana, kemudian kita harus tetap terus-menerus mengembangkan produk kita, marketing kita, layanan kita, supaya bisnis yang kita jalani tidak hanya stuck seperti itu saja. Gitu ya. Kalau misalnya kita memasarkannya di satu wilayah lokal, nah maka kita kembangkan lagi gitu ya. Entah itu nanti jadi menambah resellernya, atau misalkan nanti teman-teman beriklannya melalui Google Ads gitu, jadi jangkauannya lebih luas lagi. Yang penting setelah getting user and marketing, setelah kita tahu pangsa pasarnya, kita harus mengembangkan lebih masif lagi untuk pangsa pasarnya. Kemudian maturity. Nah, setelah kita sudah tahu, kita udah mengembangkan pasarnya, produknya, kemudian kita harus mempertahankan si bisnis ini. Gitu ya. Mempertahankan dari apa? Dari banyak sekali. Dari bagaimana kita treatment si konsumen kita, bagaimana kita menghandle para pesaing kita gitu ya. Nah, setelah kita tahu cara-caranya seperti itu, maka bisnisnya bisa berjalan dengan matang dengan baik. Lalu ada steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Dari situ kita bisa melihat tuh dari beberapa proses yang sudah kita jalani, apakah bisnis ini bagus atau tidak, atau kita bisa mempertahankannya sehingga bisa berkembang,
ataupun tidak. Nanti bisa dilihat pada evaluasi bisnis dalam periode tertentu, biasanya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu dari tahapan-tahapan yang tadi sudah kita rangkum di awal. Yang pertama tentang ideation atau ide atau gagasan. Nah, ini merupakan tahapan awal gitu ya daripada sebuah startup. Ide itu tidak hanya dari membangun startup ya, dalam ketika ingin mengerjakan atau membuat sesuatu pasti harus ada ide dulu gitu ya. Ide ini sangat penting karena ini akan menjadi acuan dalam kita untuk mengerjakan sesuatu, termasuk dalam membuat sebuah perusahaan startup. Nah, ide ini harus bisa menjawab masalah, katanya seperti ini. Nah, ini beberapa pertanyaan harus bisa kalian jawab ketika ingin membangun sebuah startup. Yang pertama, apa masalah yang ingin dipecahkan? Lalu, mengapa masalah itu muncul? Lalu, apakah itu masalah Anda? Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang masalah tersebut? Lalu, yang terakhir, apakah Anda kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut? Artinya begini, ketika kita mencari sebuah ide untuk membangun startup atau membangun bisnis, gitu ya, sebenarnya kita bisa aja gitu ya, kalau memang kita punya power, kita punya modal yang cukup besar untuk membangun bisnis yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan tujuan kita adalah untuk cari cuan gitu istilahnya, untuk mendapatkan profit atau mengembangkan bisnis yang bisa berkembang dan bertahan lama, maka kita harus mencari ide yang bisa bisnis ini dapat berputar. Lalu bagaimana caranya? Caranya yang paling mudah adalah kita harus bisa memecahkan masalah konsumen kita. Gitu. Artinya kita bisa lihat dulu nih, misalkan di sekitaran kampus, teman-teman di sini mahasiswa gitu ya. Terus kalian ingin membuka sebuah bisnis buat mahasiswa di sini. Nah, kalian cari tahu dulu mahasiswa di sini semester 1 sampai dengan semester 8 mereka punya masalah apa sih gitu ya, misalkan seperti itu. Oh, ternyata di sini mereka perlu adanya kursus gitu misalkan, karena mereka saat belajar di kelas itu tidak maksimal untuk bisa mengelaborate semua keseluruhan dari materi pelajaran, atau misalkan kalau mereka belajar di kelas itu terbatas karena yang diajarkan hanya berdasarkan modul dan sebagainya gitu misalkan. Nah, mereka ingin ada bimbingan tambahan gitu. Nah, berarti itu kan masalah yang dihadapi seluruh mahasiswa yang ada di BSI ini, misalkan seperti itu. Berarti itu masalahnya. Nah, masalah itu muncul kenapa? Nah, masalah itu muncul karena yang tadi itu ya, gitu ya. Karena mahasiswa di sini kadang misalkan ada keterbatasan dalam waktu gitu ya. Kalau misalkan mereka belajar di kelas dengan dosen ada keterbatasan waktu. Apalagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain di mana tingkat penangkapan materinya itu tidak semuanya sama. Gitu ya. Misalkan si A bisa cepat memahami materi, si B lambat. Nah, si A ini merasa sulit untuk menerima materinya lagi gitu karena harus nungguin si B. Solusinya apa? Gitu. Solusinya udah kita buatkan sebuah kursus buat mahasiswa yang ingin lebih fokus, lebih mengembangkan lagi pengetahuannya dalam dunia programming misalnya seperti itu. Tapi masalah seperti itu. Lalu apakah ini bisnis ini misalkan teman-teman ingin membuat kursus programming tadi sudah pernah dilakukan orang lain atau adakah di sekitaran kampus ini yang buka hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada, misalkan si Ahmad dari kelas IK gitu ya, dia sudah bikin kursus web programming misalkan seperti itu. Oh gitu ya. Oh berarti teman-teman harus cari hal yang berbeda atau nilai tambah kalau misalkan teman-teman ingin tetap memaksakan untuk membuka kursus web programming juga gitu. Artinya ingin saingan langsung face to face dengan si Ahmad yang tadi. Berarti teman-teman tidak bisa sama. Teman-teman harus punya nilai tambah. Nilai tambahnya dari apa? Bisa dilihat nanti apakah nanti teman-teman ada bonus gitu ya,
atau misalkan ada diskon, atau misalkan ada kelas tambahan atau sebagainya. Atau misalkan nanti teman-teman dipikirkan lagi gitu ya, kalau misalkan teman-teman ngambil kursus di saya, nanti benefitnya adalah ini gitu, nanti dijabarkan. Atau misalkan, oh ternyata si Ahmad udah membuka kelas kursus nih, berarti kalau gitu coba saya bikin hal yang berbeda. Hal yang lainnya lagi, misalkan biasanya ketika mereka sudah jago untuk programmingnya, mereka kesulitan untuk membuat sebuah perencanaan desainnya gitu, perencanaan webnya. Ya udah saya bikin kursus di sananya aja gitu, di tahap perencanaan planning gitu ya, dan bukan di tahap coding atau misalkan di tahap sistem analis gitu ya. Itu teman-teman bisa seperti itu gitu ya. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh tentang masalah tersebut? Apakah ada kompeten lah? Kemudian jika masalahnya sudah ada, kalian tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan dilihat dari lingkungan sekitar. Oh ternyata ini cukup baik jika dilakukan gitu ya, cukup nanti bisa menguntungkan. Lalu lihat lagi, kompeten gak saya misalkan gitu ya. Kalau misalkan oh saya kurang nih kalau bikin kursus web programming, saya gak bisa PHP gitu ya. Oh ya itu bagaimana caranya? Ya udah teman-teman bisa kolaborasi sama teman yang lain gitu ya, atau bisa teman-teman kursus dulu atau gimana gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa membuat jadi kompeten dari kalian gitu ya, bisa kolaborasi nggak kayak teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah dari ide itu bisa kemudian nanti teman-teman dibuatkan sebuah usahanya gitu ya, dari ide yang sudah dapat tadi. Oh idenya saya ingin membuat sebuah kursus programming, membuat website menggunakan PHP gitu ya. Jadi fokusnya nanti di sana idenya. Target pasarnya adalah mahasiswa BSI misalnya seperti itu. Nah, yang pertama tadi kan sudah saya bilang mencari masalah gitu kan. Bisnis startup dimulai dari sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Kesulitan mendapat informasi mengenai hotel. Ini ada contoh yang lain ya. Kalau tadi contohnya adalah mahasiswa yang kesulitan dalam belajar atau misalkan ingin mendapatkan ilmu tambahan tentang programming, maka teman-teman bisa membuatkan kursus. Lalu di sini ada masalah lain, contoh lain. Di sini contohnya kesulitan mendapatkan informasi mengenai hotel di berbagai kota dan saat ini tidak ada layanan atau aplikasi yang dapat menjawab pertanyaan. Contohnya, misalkan teman-teman dari Sukabumi pergi ke Yogyakarta. Di Yogyakarta kalian cari hotel gitu ya, cuman kalian nggak tahu nih mau carinya di mana. Oh ternyata di Jogja juga cari-cari aplikasi untuk tahu hotel ada di mana, nggak ada. Berarti itu kan sebuah masalah tuh. Lalu solusinya apa? Maka bisa dibuatkan sebuah usaha atau startup yang menyediakan informasi mengenai hotel dan hal-hal terkait gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa bikin sebuah aplikasi yang nantinya teman-teman bisa disimpan di Play Store. Nanti orang-orang yang pengen cari hotel bisa mengunduh secara berbayar di Play Store tersebut. Itu usahanya. Jadi aplikasinya adalah penyedia informasi mengenai hotel-hotel yang ada di Jogja. Ya, seperti itu. Itu contoh kedua, seperti ya untuk cari ide. Atau misalkan teman-teman ingin ikut-ikutan sukses, gitu ya. Kalau misalkan tadi dari masalah, kemudian ingin ikut-ikutan sukses. Ini contohnya misalkan ada orang yang membuat usaha dengan aplikasi yang mirip Facebook karena ingin sukses seperti Facebook. Ini dikenal dengan istilah Me Too atau clone. Jadi misalkan teman-teman terinspirasi dengan Mark Zuckerberg. Oh gila ya, Mark Zuckerberg dari seorang mahasiswa, dia senang coding, lalu bikin sebuah aplikasi yang namanya Facebook dan sukses. Wah dari sana mungkin teman-teman mulai termotivasi untuk mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi serupa seperti Mark Zuckerberg gitu ya. Ini juga bisa dari sana idenya gitu ya. Cuman ya nanti juga tetap harus dianalisis apakah usaha yang akan saya geluti ini sesuai karena terinspirasi dari sebuah tokoh, dari seorang tokoh akan sukses atau tidak. Tetap harus melakukan analisis gitu ya. Cuman ini ide yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian solusi mencari masalah. Contoh, jika mendesain usaha apa yang dengan keahlian tersebut. Misalnya teman-teman di sini punya kemampuan lah, jago desain gitu.
oh saya pengen kemampuan saya ini bisa berguna bagi diri saya sendiri gitu ya, bisa menghasilkan. Oke, berarti kalau saya jago desain, kira-kira saya jagonya bikin usahanya apa ya? Oh iya, berarti saya bisa bikin misalkan desainer gitu ya, jadi seorang desainer, jadi freelance atau gimana gitu ya, misalkan seperti itu untuk cari usaha. Atau misalkan jago desain bikin percetakan gitu ya. Coding, teman-teman bisa buka kursus atau misalkan buka jasa bikin website itu dari kemampuan teman-teman. Lalu D, apa yang sudah ada? Apakah ada perusahaan yang sudah mencoba memecahkan masalah ini? Ya seperti yang tadi, kompetitornya dilihat. Ada gak kompetitor yang serupa? Itu kayak tadi kan, misalnya pengen buka kursus programming, oh ternyata ada si Ahmad yang sudah buka hal yang sama juga, itu disamakan dengan kompetitor. Gitu ya. Atau misalkan teman-teman ingin buka konveksi karena jago desain, ada gak di sekeliling orang-orang yang buka konveksi juga? Gitu ya. Kalau misalkan ada, ya teman-teman harus cari nilai tambahnya dari usaha teman-teman supaya teman-teman bisa lebih laku daripada para pesaingnya. Lalu timing, keterlambatan dalam mencari solusi, maka orang lain akan mengembangkan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi ya bisnis mungkin sama seperti lomba ya. Kalau misalkan kita tidak cepat, ya keburu direbut orang lain gitu ya. Gitu. Jadi jadi kalau ditanya kapan kita harus melakukan, ya jawabannya adalah sekarang. Gitu ya. Kalau misalkan di nanti-nanti, ya keburu disalip orang lain. Gitu. Gitu ya. Pengembangan produk. Nah, ketika idenya sudah dapat, gitu ya, nanti teman-teman mau bikin usaha apa, kemudian bagaimana usaha itu atau produk, baik pun jasa maupun produk, itu bisa berkembang. Di sini masalah utama dari sebuah startup adalah adanya keterbatasan sumber daya, baik itu orang, waktu, dana, peralatan, dan tempat. Jangan dilihat pihak-pihak lain yang memiliki sumber daya yang lebih hebat-hebat. Yang perlu diingat adalah mereka tidak memiliki ide atau konsep. Contohnya tadi, teman-teman pengen buka kursus programming gitu ya. Belajar PHP. Teman-teman ingin mengembangkan produknya, cuman biasanya ada keterbatasan, yaitu di sumber daya. Jadi ini adalah masalahnya gitu ya. Sumbernya itu apa? Misalkan saya pengen buka kursus, waktunya kapan? Harus dipertahankan, harus dipikirkan. Karena kan kalian juga kuliah gitu ya. Teman-teman kuliah, kemudian biasanya setelah kuliah kadang harus bantuin orang tua gitu ya. Nah itu harus dijadwal tuh waktunya kapan. Kalau misalkan ketemu waktunya, oh saya free-nya misalkan weekend. Tapi misalkan karena kursus gitu ya, kursus, oh ternyata kalau weekend mahasiswa yang lain nggak ada yang bisa gitu. Jadi harus menyesuaikan tuh biasanya di sana tuh. Gitu. Jadi di resource di waktu gitu ya. Itu biasanya menjadi masalah utama dalam pengembangan produk. Kemudian selain waktu biasanya peralatannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman saat membuka pertama kali kursus, oh ternyata yang daftar 10 orang, tiba-tiba banyak des gitu ya. Dan tidak semua orang punya laptop misalkan yang sesuai spesifikasinya gitu ya dengan apa yang ingin dikerjakan. Itu juga berarti menjadi sebuah masalah utama. Tuh, ketika ingin menjalankan usahanya gitu ya dari sumber daya. Atau misalkan tempat juga gitu ya, udah punya tempat atau belum, misalkan kursus tadi, kalau misalkan mau di mana gitu-gitu harus dipikirkan juga tuh ketika teman-teman ingin mengembangkan sebuah usahanya, mulai dari waktunya, peralatan, kemudian juga tempatnya mau di mana gitu. Memang kalau misalkan melihat referensi dari orang juga bisa sih sebenarnya, misalkan ada pesaing si Ahmad tadi, si Ahmad ternyata dia waktunya fleksibel gitu, sesuai permintaan dari konsumennya. Misalnya konsumennya pengen minggu, ya udah minggu. Tuh tempatnya di mana, misalkan di rumahnya atau di mana bisa berpindah-pindah. Nggak punya tempat, misalkan kita nggak punya tempat sekretariat, ya udah kita fleksibel aja
mau di mana belajarnya, mau di alam bisa berpindah-pindah. Itu juga bisa dijadikan referensi oleh teman-teman gitu ya. Tapi yang jelas harus dibuat berbeda daripada para pesaingnya nantinya. Nah, strategi pengembangan produknya seperti apa? Yang pertama, membuat sendiri. Contoh startup yang tadinya mengembangkan produk sendiri adalah Yahoo, Google, Facebook, Twitter gitu ya. Mereka bikin aplikasi sendiri, kemudian si aplikasinya itu disewakan sehingga nanti ada biaya sewa per bulannya. Atau kalau misalkan email gitu ya, biasanya kan ada batasan limitasi dari penyimpanan. Nah, ketika kita ingin mengupgrade maka harus bayar kayak gitu. Oke, ini produknya kalau misalkan teman-teman tadi kayak kursus gitu ya. Ya sama aja sih pengembangan produknya. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman, saya gak mau bikin kursus, saya pengen bikin aplikasi ya nanti orang-orang sewa aplikasi saya gitu. Kayak misalkan teman-teman bikin aplikasi administrasi tata usaha sekolah misalkan ya. Bikin aplikasi tata usaha buat sekolah. Teman-teman menjual aplikasi tersebut ke sekolah, kemudian teman-teman memberikan kode akses ke aplikasi tersebut, lalu nanti ada batasan penggunaan. Jadi setiap setahun sekali harus di apa namanya? Harus diperpanjang kontraknya, misalkan seperti itu. Layanannya. Gitu ya. Jadi seperti itu kalau teman-teman ingin membuat sebuah usaha dari produk sendiri. Lalu bisa mencari mitra atau co-founder gitu ya. Oh, jadi yang pertama ini adalah pengembangan produknya itu kalau misalkan teman-teman tidak punya modal, modalnya terbatas gitu ya, modalnya terbatas, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa membuat produknya sendiri gitu ya. Kalau dalam IT, teman-teman bisa bikin aplikasi yang nanti disewakan. Nanti ada biaya layanan ke kalian setiap dalam kurun waktu periode tertentu gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih lagi mengembangkan produknya, teman-teman bisa mencari mitra atau co-founder atau misalkan partner bisnisnya gitulah yang ngasih sokongan dana ataupun kerjasama dalam lain hal gitu ya. Itu teman-teman bisa mencari co-foundernya. Kayak misalkan teman-teman buka kursus tadi gitu ya. Teman-teman buka kursus, kemudian kalian itu tidak punya tempat. Nah, teman-teman bisa cari mitra tuh, bisa cari co-founder. Oh, ternyata si Jeki dia punya rumah yang tidak ditinggali gitu ya. Nah, bisa tuh kalian kerjasama sama si Jeki, si rumahnya itu bisa dijadikan tempat kalian untuk sekretariat kursusnya, tempat kursusnya, kayak gitu. Atau misalkan teman-teman bisa cari penyokong dana kayak gitu. Misalkan untuk promosi gitu kan teman-teman perlu promosi ya. Untuk mempromosikan usaha kalian, misalkan oh ini ada jago nih, ada teman saya nih, misalkan si Selfie, dia follower Instagramnya banyak gitu ya, dia juga anggota BEM, punya kenalan banyak mahasiswa, oke ya kita kerjasama gitu ya, dia mempromosikan usaha saya ke lewat media sosialnya kayak gitu. Itulah contoh untuk bermitra gitu ya, kita melakukan kerjasama untuk mengembangkan produk. Outsource atau juga teman-teman bisa ngambil dari outsourcing gitu ya. Penyedia layanan. Ini sih biasanya kayak misalkan apa ya? Outsourcing ya pihak ketiga gitu ya, penyedia kalau misalkan teman-teman tadi apa namanya? Allah Akbar. Teman-teman buka kursus gitu ya, teman-teman buka kursus terus perlu modulnya itu gitu ya. Nah, modulnya bisa ngambil dari orang gitu ya. Misalkan seperti itu. Lalu fitur, maka harus memiliki fitur-fitur apa yang harus ada.
Tanpa fitur tersebut, produk tidak dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Fitur lain yang diinginkan ada tetapi tidak ada harus disebut nice to have. Fiturnya gitu ya, atau layanannya, servisnya itu sama aja sebenarnya. Kalau misalkan kursus berarti layanannya gitu, layanannya ada di dalamnya, itu ada diskon, misalkan ada kelas tambahan, lalu misalkan ada sesi apa namanya, bukan sesi curhat, sesi sharing kayak gitulah. Itu beberapa fitur atau keunggulan-keunggulan yang teman-teman berikan kepada konsumen selain daripada kursusnya gitu ya. Itu jadi ada fitur-fitur itu untuk mengembangkan produknya juga. Jadi ketika ada nilai tambah, nah maka si konsumen bisa lebih suka lagi dan bisa berpotensi mengajak teman-temannya untuk ikut kursus di tempat kalian juga. Mengembangkan di garasi, istilah garasi memang merupakan sebuah tempat yang dapat dikorbankan untuk mengembangkan bisnis. Garasi dapat digunakan sebagai kantor atau markas yang dikasih. Ini kalau misalkan teman-teman nggak punya tempat gitu ya. Kalau misalkan tadi cari tempatnya, cari co-founder. Kalau misalkan ada yang punya tempat yang digunakan, bisa tuh digunakan dengan cara kerjasama. Atau misalkan teman-teman juga punya garasi, misalkan seperti itu. Bisa juga disetting jadi tempat kursus. Lalu karyawan, hal ini terjadi jika startup memiliki cukup uang untuk melakukan hal itu, gitu ya. Misalkan teman-teman emang udah berkembangnya udah bagus bisnisnya, terus memang butuh sumber daya manusia tambahan, bisa tuh ngambil karyawan. Misalkan, oh ternyata yang kursus sekarang sudah banyak gitu ya, udah nyampe 20, 40 gitu ya, kita butuh orang buat ngajar di sini. Nah, teman-teman bisa meng-hire mahasiswa lain yang memang jago untuk ikut gabung menjadi pengajar di kursus kalian gitu. Project management khusus untuk project atau layanan berbasis IP, sistem pengelolaan project yang umum menjadi tidak efektif. Banyak produk yang meleset baik dari kelengkapan fitur yang diharapkan maupun dari segi waktu sehingga berdampak kepada layanan. Nah, setelah bisnisnya mulai berkembang gitu ya, teman-teman juga harus bisa memanajemen sebuah proyeknya. Jadi jangan sampai ketika misalkan tadi ada konsumen yang merasa tidak layak diperlakukan dibandingkan konsumen yang lainnya. Jangan ada yang merasa seperti itu. Jadi memanajemennya itu harus bagus. Tentunya jadi semua layanan, semua servis yang diberikan itu harus sama ke konsumen. Gitu ya. Juga pun dalam perawatan peralatannya gitu ya, kebersihannya. Pokoknya dalam memanajemen sebuah proyeknya atau manajemen sebuah bisnisnya itu harus ditata kelola dengan sebaik-baiknya. Gunakan produk sebagaimana kita tahu bahwa produk kita bagus atau bermasalah. Caranya paling efektif adalah menggunakan produk itu. Teman-teman sebenarnya bisa testimoni ke konsumen kalian, tapi harus secara jujur. Atau misalkan kalau tidak, teman-teman ya coba juga sendiri sih itu untuk mendapatkan experience dari produk yang kalian gunakan. Itu ya, ketika melakukan itu. Ya teman-teman bisa testing lah ke teman-teman satu grup gitu ya, satu lingkungan dengan produk yang akan kalian coba. Kayak kalau misalkan kalau kita jualan kan biasanya ada tester tuh. Nah itu untuk mengetahui apakah produk ini layak atau tidak. Kayak gitu. Atau misalkan kalau jasa servis ya teman-teman bisa bikin kuesioner gitu ya untuk mengetahui respon atau feedback daripada para konsumen. Gitu. Produk persis proyek. Apakah sebaiknya startup itu mengembangkan produk atau mengerjakan proyek? Proyek membutuhkan waktu untuk dikembangkan, misalnya selesai dalam waktu 3 bulan. Produk membutuhkan waktu untuk dikembangkan, misalnya selesai dalam waktu 3 bulan. Sebagian besar startup kemudian mengerjakan proyek sampingan untuk mendapatkan uang agar dapat dari produk. Jadi sebaiknya bagaimana mengembangkan produk atau mengerjakan proyek. Apa nih maksudnya? Oh mungkin kalau kita menjalankan sebuah usaha karena mungkin startup ya, tidak akan banyak dulu gitu ya pekerjaan harus dilakukan. Kadang ketika banyak ada, ketika gak ada, mungkin sampingan ya.
Apakah harus ada sampingan atau tidak? Yaitu sih selama kita bisa memanajemen waktunya dengan usaha yang memang ingin kita jalani ya. Kalau ada waktunya, kalau ketemu ya, ya silakan sebenarnya. Jadi kalau dari pemikiran saya, kalau dari paham saya tidak jadi masalah, gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa bikin sebuah produk atau bikin sebuah proyek. Ya itu sesuai pemahamannya masing-masing lah. Ya. Oke, itu mengenai seputar tentang pengembangan produk ya. Oke, selanjutnya model bisnis. Ada beberapa model bisnisnya gitu. Di sini yang pertama ada pay as you go, membayar layanan sesuai dengan apa yang digunakan. Eh, ini bentuk bisnis kayak contohnya memberi layanan sesuai apa yang digunakan. Jadi kayak jual beli lah, teman-teman beli laptop, ya teman-teman bayar laptop, beli motor, yang teman yang dibayar adalah motor. Kursus yang dibayar adalah biaya kursusnya, kayak gitu ya. Itu namanya pay as you go. Kemudian ada subscription, berlangganan. Itu kayak teman-teman kayak tadi berlangganan. Teman-teman bikin aplikasi TU, tata usaha. Kemudian nanti ada beberapa fitur atau layanan yang kalau ingin menikmati semua harus di-upgrade dulu jadi pro. Kemudian nanti setiap sebulan sekali atau setahun sekali harus harus ada pembayaran masuk gitu ya. Jadi harus ada berlangganan. Contohnya kayak gitu. Atau contoh lain kayak pembayaran langganan TV kabel. Jadi dibayar per bulan. Jadi berlangganan seperti itu. Metode seperti ini biasanya dapat dilakukan untuk layanan jumlahnya dapat diprediksi. Gitu ya. Subscription berlangganan gitu ya. Jadi aplikasi yang teman-teman buat, kemudian nanti orang lain bisa sewa gitu ya. Nah dari penyewaan tersebut mereka harus berlangganan setiap sebulan sekali. Jadi dibayar setiap sebulan sekali atau setahun sekali kayak gitu. Kayak misalkan teman-teman domain gitu ya, domain kan setahun sekali tuh diperbaharui, dibayar. Itu namanya model bisnis subscription atau berlangganan. Kemudian membayar pay by advertisement itu iklan, kita mengiklan. Contoh layanan yang pembayarannya seperti radio dibayar oleh iklan, TV dibayar oleh iklan gitu ya. Jadi kayak misalkan teman-teman bikin sebuah bisnis, bisnis TV gitu ya, misalkan itu kan TV dapat fee-nya dari mana tuh, dapat keuntungan dari mana? Ya dari iklan. Ketika orang mengiklan, maka mereka akan mendapatkan bayaran. Atau influencer. Influencer kan mereka bikin konten. Nah, mereka dapatnya dari mana? Ketika ada iklan masuk, nah berarti mereka dapatnya dari sana. Itu dinamakan dengan pay advertisement. Atau misalkan Google search gitu ya, Google search itu kan mengiklan ke Google, nanti si Google-nya dapat pay-nya atau bayarannya dari iklan. Atau misalkan model bisnis yang free, gratis itu, kalau ini banyak gitu ya yang gratis, itu kayak gitu. Itu model bisnis kalau gratis ya. Kalau memang teman-teman punya banyak modal, punya banyak uang, mau digratiskan biaya layanan di aplikasi yang teman-teman buat, itu silahkan gitu. Kemudian marketing. Marketing pada prinsipnya adalah memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pengguna. Yang ingin disampaikan adalah eksistensi, yaitu nama brand, produk atau layanan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah target dari pasar yang akan menggunakan produk layanan. Nah, dalam sebuah marketing itu teman-teman harus tahu dulu yang pertama pangsa pasarnya siapa. Kayak misalkan tadi teman-teman ingin buka kursus program gitu ya, kursus coding, teman-teman harus tahu dulu pangsa pasarnya siapa. Oh, saya coding ini pengen untuk mahasiswa BSI. Gitu ya. Ada target semester nggak? Misalkan untuk dasar, oh berarti semester 1, semester 2. Untuk advance, semester 3 sampai semester 7 gitu. Misalkan seperti itu. Jadi target dasarnya harus jelas. Ya, saya pengen bikin kursus
coding buat mahasiswa BSI. Berarti target pasarnya adalah mahasiswa BSI. Atau misalkan pengen lebih luas lagi, oke saya pengen bikin kursus coding buat mahasiswa ilmu komputer. Berarti seluruh kampus yang ada yang memiliki jurusan ilmu komputer, target pasarnya adalah di sana. Ya. Nah, kemudian setelah tahu target pasarnya, lalu bagaimana cara kita memasarkannya atau ngasih tahu si mahasiswa-mahasiswa dari ilmu komputer tersebut, gitu ya, bahwa kita buka bisnis atau kursus coding. Caranya bagaimana? Caranya banyak nih teman-teman. Bisa menggunakan internet marketing, gitu ya. Atau paling mudah, kalau paling mudah ya teman-teman bisa mouth to mouth, mulut ke mulut gitu ya, di BJ sana kemari akhirnya tersebar. Atau misalkan secara digitalnya menggunakan internet marketing. Nah, kalau teman-teman beriklan di internet marketing, misalkan Facebook Ad, Google Ad, itu kan ada demografi yang harus diisi. Nah, demografi itu adalah mengidentifikasi atau menggambarkan daripada target pasar kita. Misalnya, target pasar kita adalah laki-laki dan perempuan untuk gendernya. Usianya rentan antara 18 sampai 25 tahun. Kemudian, mahasiswa seperti itu, jurusan komputer kayak gitu ya. Iklan seperti itu. Atau misalkan teman-teman bisa juga menggunakan search engine optimization. Kalau ini misalkan teman-teman bikin sebuah shop marketing. Teman-teman kayak bikin artikel yang membahas tentang coding. Gitu. Nanti teman-teman bisa di CEO-kan gitu ya. Di CEO-kan si artikel tersebut dalam web yang sudah teman-teman buat. Gitu. Kemudian nanti ketika ada orang yang memang membutuhkan kursus kan biasanya mereka cari di internet. Nah, kalau misalkan web yang sudah teman-teman buat yang isinya memang penawaran-penawaran atau bisnis yang kalian geluti, ketika mereka cari misalkan kursus coding di Sukabumi. Nah, ketika kalian sudah menerapkan search engine optimization, maka nanti akan muncul di halaman Google ke si konsumen yang mencari informasi tentang kursus tersebut. Lalu ada Pirate Metric. Adalah ini sebuah metrik atau ukuran keberhasilan adalah mendapatkan pelanggan. Apakah tersedia usaha kita? Ada beberapa hal dapat dilakukan untuk mengerti produk kita. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak tadi beriklan, itu kan ada analitiknya. Ada hasilnya, analisis dari iklan tersebut. Ini menjangkau berapa orang, yang dijangkau siapa saja, dari kotanya mana saja, itu bisa dilihat. Kemudian nanti kita bisa tahu juga, oh ternyata yang banyak klik atau mengunjungi web kita rentan usia dari 18 sampai 24 tahun. Ternyata mereka menghabiskan waktu dalam web kita sekian menit. Mereka adalah orang-orang Sukabumi. Nah, berarti pangsa pasar kita nih berdasarkan analitik tersebut bisa kita dapatkan dari ini, gitu ya, dari analisis iklan ini. Itu namanya Pirate Metric. Lalu activation pada termin orang yang sudah membeli produk, contoh produk yang gratisan dapat diberikan download dari aplikasi tersebut. Itulah pokoknya. Retention, ada beberapa banyak yang terus menggunakan produk. Hal ini menjadi ukuran keberhasilan dari retention. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah dapat di sini nih, sudah dapat metriknya gitu ya, metrik marketingnya, demografinya. Kemudian mereka sudah mulai aware mengenal tentang bisnis kita dan mulai membeli atau produk kita, mulai menikmati jasa kita gitu ya. Kemudian mereka mulai retention tuh mulai bertahap terus-terusan gitu. Jadi udah beli lagi gitu ya. Mereka dari beli lagi misalkan ngajak orang itu dinamakan dengan retention. Referral untuk keberhasilan lainnya adalah seberapa banyak orang yang bukan hanya menggunakan produk saja tapi juga mengajukan orang lain gitu ya. Setelah teman-teman punya konsumen yang loyal, kemudian si konsumen tersebut ngajakin orang, itu dinamakan dengan referral gitu. Dari seorang ini ngajak lagi untuk
merekomendasikan produk yang kalian jual gitu ya. Itu dinamakan dengan referral. Lalu revenue gitu ya, pemasukan supaya telah dilakukan. Revenue seberapa besar pemasukan atas upaya yang telah dilakukan. Nah, dari bisnis yang sudah kita lakukan, cuannya dapat berapa nih? Itu revenue, cuannya dapat berapa? Gitu, mulai dihitungkan dari situ. Itu namanya dengan marketing. Pendanaan banyak gitu ya. Ada dari sendiri kalau memang teman-teman punya banyak dananya, atau misalkan dari investor atau institusi investor atau dari bank gitu ya untuk cari pendanaan. Pitching adalah untuk mempresentasikan ide startup kepada berbagai pihak. Ini misalkan kayak tadi untuk cari dana biasanya kita harus melakukan pitching. Atau misalkan kita cari dana, kita ke bank, mau kerja sama bank buat dana, kita bikin proposalnya, proposal bisnisnya, kita presentasi dari mereka, oh seperti itu, oke bla 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 gitu ya. Mereka setuju untuk, mereka tertarik dengan bisnis yang akan kita kembangkan, kemudian mereka mulai menginvestasikan dananya di perusahaan kita. Itu dinamakan dengan pitching gitu ya. Jadi teknik bagaimana kita untuk menggait investor ke dalam usaha kita. Mengembangkan perusahaan lewat co-founder, mencari partner, co-founder atau rekan bisnis. Perlukah badan hukum gitu ya? Perlu gitu ya. Jadi teman-teman ketika startupnya udah mulai bangun, teman-teman bikin CV-nya lah, minimal CV gitu ya. Itu. Kultur perusahaan, mengembangkan kultur atau budaya perusahaan. Nah, karena perusahaannya sudah mulai berkembang, teman-teman harus membuat SOP itu mulai dari sekarang, standar operasionalnya seperti apa, gitu ya. Kemudian, karena misalkan tadi teman-teman udah punya perusahaan, udah punya nama, nah nanti si nama perusahaannya di HKI-kan, atau produk yang teman-teman buat, kalau misalkan aplikasi bentuknya, maka di HKI-kannya juga, gitu ya. HKI itu untuk apa? Yaitu untuk mengklaim bahwa produk yang kita miliki ini adalah milik kita gitu sebagai hak kekayaan intelektual kita gitu. Itu ya mengenai pertemuan ke-9 tentang startup.